Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman di sini saya akan mewawancarai teman-teman saya dan juga masyarakat di sekitar mengenai sosial media. Jadi kita tahu ya sekarang kan lagi marak banget sosial media yang tidak hanya digunakan sebagai fasilitas untuk negosiasi ataupun promosi produk, tetapi sekarang juga sosial media itu digunakan sebagai sarana kampanye. Jadi seperti misalnya seperti sekarang nih sedang marak berkampanye di sosial media, baik itu untuk pencalonan presiden RI ataupun pencalonan caleg gitu kan. Dan gimana sih menurut pendapat masyarakat sekitar tentang hal tersebut? Sepertinya mereka menerima atau tidak gitu kan. Dan untuk sosial media ini ketika digunakan untuk berkampanye, apakah banyak positif atau negatifnya? Ayo mari kita lihat. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mbak Desi. Di sini Mbak Desi boleh minta waktunya sebentar. Saya mau tanya dong, Mbak Desi pakai Instagram nggak? Pakai. Iya. TikTok? Pakai. Sosial media pakai ya? Nah, kalau menurut Mbak Desi nih, ketika kita berpolitik ataupun berkampanye melalui media sosial, itu dampaknya gimana ya? Positifnya mungkin, negatifnya? Sosial media ya. Iya. Kalau untuk sosial media, kalau untuk politik sih kayaknya kurang ya, karena kan banyak juga masyarakat yang kayak sosial media. Jadi kebanyakan masyarakat juga menyalahgunakan sosial medianya, entah itu buat kayak ngebully si pihak politiknya atau ngebully orangnya kayak gitu sih. Berarti kayak semacam banyak hoaxnya juga ya? Banyak hoaxnya juga. Oke, terima kasih. Kesan-kesan pakai sosial media. Kira-kira Jangan ke aku. Enggak, aku nanya random aja. Pakai Instagram kan? Pakai. Iya. Kalau misalnya kita kampanye di Instagram tuh bagus nggak kira-kira? Bagus ya. Nggak ada dampak negatifnya gitu. Halo Mbak Naja. Saya mau tanya dong, Mbak Naja pakai sosmed nggak? Pakai. Nah, kalau menurut Mbak Naja nih, misalnya kita berkampanye yang melalui media sosial, itu kira-kira tepat nggak sih? Tepat juga soalnya karena kan kalau anak yang manusia untuk kalangan muda jarang nonton TV ya, jadi sering lihatnya itu dari sosmed sih. Oh gitu ya. Tapi bukannya kalau misalnya di sosmed itu banyak hoaxnya gitu? Biasanya sih soalnya kalau nyarinya yang beritanya yang ada centang birunya sih. Oh gitu, jadi lebih tepat ya, lebih terklarifikasi gitu. Iya. Oke, terima kasih. Menurut Bapak nih, misalnya kita kampanye ya lewat online kayak Facebook, Instagram gitu, gimana sih menurut Bapak gitu positif dan negatifnya? Lebih bagus, positifnya lebih menjangkau kemana-mana, cepat terhubung ke dunia luar. Dari sisi negatifnya gimana? Dari sisi negatifnya ya kita kadang hanya orang-orang mengatasnamakan akun-akun orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan. Kalau kayak misalnya kita mau apa sih namanya kampanye gitu di Instagram, kalau menurut Teteh bagus nggak kira-kira? Bagus ya, nggak ada masalah ya? Nama gue Sukras Putra dan gue adalah seorang digital marketing expert. Ya walaupun sebenarnya nggak expert banget sih, cuman gara-gara gue orang India, orang anggap gue expert. Ya jadi di sini gue kepingin menganalisa sosmednya Pak Ganjar karena gue melihat engagement rate-nya masih rendah. Sekarang engagement rate Bapak itu 0,9%. Mohon maaf Pak, itu engagement rate apa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Padahal harusnya yang ideal untuk akun dengan followers Bapak, engagement rate itu 1,2% Pak. Dan engagement rate ini adalah tingkat interaksi dengan followers ya kan. Jadi ya gimana Bapak mau bilang kalau Bapak dekat dengan rakyat, kalau sama followers saja nggak deket-deket banget. Dan menurut saya tips pertama untuk meningkatkan engagement rate ini adalah ganti bio Pak. Karena menurut saya sekarang bio itu kurang menggambarkan karakter Pak Ganjar banget. Sekarang kan bio-nya cuma tuan kue rakyat, jabatan cuan mandat. Harusnya ditambahin tuan kue rakyat, jabatan cuan mandat, fak dinasti politik. Dan nomor 2 menurut saya tipsnya adalah following Pak. Soalnya sekarang saya lihat tuh followingnya cuma 3, kayak ada yang kurang gitu ya. Followingnya cuma lapak Ganjar, istri Bapak, dan anak Bapak. Mohon maaf, Megawati mana Pak? Apa sebenarnya Bapak nggak follow banget sama Megawati? Dan menurut saya tips terakhir yang paling krusial adalah stories Pak. Sekarang storiesnya itu isi kontennya cuma repost doang. Takutnya rakyat mikir, stories aja repost. Jangan-jangan kebijakan pemerintah
juga repost dari kebijakan partai.